Jadi pada hari itu, kenakan pakaian serba putih, mereka menggoreskan senjata tajam dan mencambuk tubuh mereka sendiri sampai berlumuran. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka menambah wawasan bersama aku. Kemarin sempat ramai lagi di media sosial satu kasus yang terjadi di tahun 2022. Ada satu video yang sangat mengerikan, menunjukkan seorang wanita di Rusia yang masuk ke dalam sungai yang lapisan atasnya tuh sudah membeku. Jadi menunjukkan bahwa ini kayaknya videonya diambil saat deep winter, puncak musim dingin. Kita akan bahas videonya sebentar lagi. Tapi diketahui bahwa ternyata yang dia lakukan adalah satu ritual keagamaan. Video mengerikan ini buat aku sama NCC jadi penasaran, apa ritual-ritual agama lainnya yang mungkin terdengar ekstrim bagi orang awam yang specifically mungkin tinggal di sini lah. Pokoknya banyak banget consideration-nya sampai mungkin kita merasa ritual-ritual tersebut cukup ekstrim dan asing untuk kita. Langsung aja kita lihat-lihat ritual-ritual agama ekstrim yang ada di seluruh dunia. So without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai sama yang tadi aku sempat bahas. Video yang tadi sempat aku bahas adalah video yang diambil pada Januari tahun 2022 lalu. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang umurnya kayaknya sekitar 40-an gitu, sedang berada di sungai Oredets di Saint Petersburg, Rusia. Dan diketahui bahwa suhu udara pada saat itu sekitar minus 5 derajat Celcius. Yang kalau misalkan di Rusia sebenarnya kayaknya belum deep winter ya, belum kayak puncaknya musim dingin. Tapi pastinya udah dingin. Nah, di dalam videonya kita bisa melihat seorang wanita yang sedang mengenakan kayak baju renang one piece. Dia menyilangkan dirinya, menutup hidungnya, lalu lompat guys ke sebuah lubang yang sudah dibuat di lapisan es di atas sungai. Saat dia melompat di video itu terlihat bahwa dia tuh langsung terseret. Ternyata arus sungai yang ada di bawah situ lumayan kuat, sekitar 10 kaki per detik atau 3 meter per detiknya. Orang yang ada di situ diduga sebagai orang yang buat lubangnya langsung berteriak minta tolong. Sang suami dari perempuan itu juga langsung terjun guys, mencoba untuk mencari istrinya, tapi dia tidak bisa menemukannya. Dan di dalam video itu yang bikin serem juga adalah bahwa kita bisa mendengar anaknya meneriaki ibunya, histeris bahwa ibunya ke bawah arus. Serem banget. Para penyelam-penyelamat pun juga mencoba untuk masuk mencari wanita itu, tapi mereka tidak bisa menemukan apapun. Nah, kepala penyelamatan Alexander Zuyev mengeritik pihak yang memotong lubang es di tempat itu, karena lubang itu tidak memiliki penerangan yang memadai dan juga penyelamat. Diketahui juga bahwa ternyata yang dilakukan sama perempuan ini adalah satu ritual keagamaan. Jadi setiap 6 Januari, umat-umat Kristen Ortodoks di Eropa banyak yang melakukan penyelaman untuk merayakan hari Epiphany. Ritual ini dilakukan ada yang sendirian, sama ada juga yang bareng grup, dimana mereka kayak masuklah ke air walaupun udaranya dingin banget, karena mereka percaya bahwa air itu sudah diberkati dan memiliki khasiat penyembuhan khusus. Nah, tapi memang guys, di beberapa negara, ritual melakukan ice swimming dan juga sauna dipercaya sangat-sangat sehat. Kayak waktu aku tinggal di Finlandia, aku tuh dengar cerita-cerita bahwa setiap deep winter mereka akan melakukan ice swimming. Kalau dipikir-pikir sebenarnya masuk akal, karena di luar itu jauh lebih dingin ya dibandingkan air di bawah. However, yang bikin ritual ini sangat-sangat berbahaya adalah fakta bahwa mereka melakukannya, atau si perempuan ini sebenarnya melakukannya di atas sungai yang memiliki arus yang sangat kuat. Dan sebenarnya berenang di bawah es saja sudah lumayan berbahaya, karena banyak temuan yang mengatakan bagi manusia kita sulit banget untuk melihat di bawah permukaan es. Kayak ada video ini nih sebagai contoh. Gimana menurut kalian tentang ritual satu ini? Coba komen di bawah. Next ada ritual yang dilakukan oleh sebagian penganut Hindu di wilayah Kerala, India. Festival ini bernama Garudantokam. Bener nggak tuh aku ngomongnya? Coba kalau ada yang tahu Hindi bisa dikoreksi. Dalam bahasa lokalnya, festival Garudantokam ini berartikan Garuda yang tergantung. Nah, bagi umat Hindu ternyata Garuda itu dipercaya sebagai makhluk suci yang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Nah, tradisi yang satu ini dilakukan sebagai bentuk pemujaan kepada Dewi Kali. Festival ini menyajikan para pria atau para partisipannya adalah pria yang menggunakan dandanan semirip mungkin dengan burung Garuda yang lalu
di bagian punggungnya dengan menggunakan pengait, lalu diangkat dan digantungkan menggunakan tali. Setelah itu mereka akan diarak di sekeliling kuil sebanyak 3 kali oleh peserta lainnya. Oh my god, wow. Nah, tradisi yang satu ini guys, saking ekstrimnya sampai sudah dilarang oleh pemerintah India. Jadi saat ini sudah jarang sekali dilakukan. Gimana menurut kalian tradisi atau ritual yang satu ini? Coba komen di bawah. Next ada snake handling. Snake handling ini sangat menarik. Jadi dia tuh adalah salah satu aktivitas pelayanan di sebuah gereja Pentakosta di pedalaman Virginia Barat, tepatnya dekat tambang batu bara di pegunungan Appalachian, Amerika Serikat. Umat-umat dari gereja ini mempercayai salah satu ayat dari kitab suci mereka secara literal. Jadi dalam Injil Markus 16 ayat 17-18 dikatakan bahwa mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pastor dari gereja ini mengangkat ayat ini secara harafiah, secara literal. Nah, si Mark Walford ini percaya kalau misalkan membawa ular dan meminum bisa ular adalah perintah agama. Di tahun 2011, jurnalis Lauren Pond itu meliput kegiatan gerejanya Mac selama hampir setahun. Suatu hari pada 27 Mei tahun 2012, Lauren ngikutin Mac masuk ke pelosok pegunungan Appalachia dan di sana Mac itu nunjukin ular yang dia pelihara selama bertahun-tahun. Ular itu adalah satu ekor ular berbisa berjenis ular derik kayu. Dan ularnya ini punya nama guys, namanya adalah Old Yeller. Ketika Lauren ini lagi foto-foto gitu kan, tiba-tiba suasana hening dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Lauren ngeliat Mac itu digigit sama si ular. Tapi kan si Mac ini percaya bahwa kalau misalkan dia digigit pun dia nggak akan kenapa-napa. However, 8 jam kemudian Mac menghembuskan nafas terakhirnya. Dan diketahui bahwa ternyata bahkan sebelum Mac jadi pastor, ayahnya Mac itu juga seorang pastor yang mempercayai hal yang sama. Dan tragisnya, pas Mac masih kecil, ayahnya Mac ini juga meninggal karena dipatok ular. Oke guys, dan yang terakhir ada ritual Syiah. Nah, ritual ini sebenarnya memiliki nama Tatbir guys, dikenal dengan nama Tatbir Ritual. Setiap tahunnya pada hari ke-9 dan ke-10 bulan Muharram, kaum Syiah merayakan hari suci Asyura. Dalam kepercayaan mereka, hari Asyura ini adalah hari untuk memperingati meninggalnya Imam Hussein bin Ali. Ritual ini adalah ekspresi penyesalan dan rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Hussein saat pertempuran Karbala. Cara mereka untuk mengekspresikan kesedihan itu adalah dengan melukai diri mereka sendiri. Jadi pada hari itu baik pria atau perempuan, dewasa sampai young adults gitu, akan mengenakan pakaian serba putih. Mereka menggoreskan senjata tajam dan mencambuk tubuh mereka sendiri sampai berlumuran cairan merah yang kita tidak bisa sebut di channel ini. Lalu mereka akan meneriakan kayak chants gitu. Nah, banyak organisasi yang percaya sebenarnya Asyura ini bisa dirayakan atau bukan dirayakan ya, jatuhnya diperingati dengan berdonor darah, bukan malah menetesi darah di jalanan. Bahkan seorang sarjana Syiah terkenal, Ayatollah Fadlallah, juga sempat mengecam tindakan ini karena membahayakan diri sendiri dan juga menciptakan citra yang negatif terhadap kaum mereka. Nah, beberapa tahun sebelumnya ada sekitar 10 orang dari peserta ritual ini yang tertular Human T-cell lymphotropic virus tipe 1 HLTV1 atau virus penyebab kanker darah. Para peserta ritual pengucuran itu tertular dari tongkat atau pisau cambuk yang digunakan saat ritual. Emang gantian? Ini sih gitu ya, dia tuh saling cambuk. Nah, meskipun ritual ini telah menyebabkan wabah HTLV-1, sampai sekarang ritual ini belum secara resmi ditetapkan sebagai kegiatan yang beresiko atas penularan virus-virus mematikan. Dan saat aku nyari-nyari videonya, jujur untuk orang yang mungkin asing dengan ritual ini, lumayan shocking, jadi aku nggak bisa rekomendasikan kalian untuk lihat juga video-videonya. Tapi pas aku ngelakuin riset, aku tuh membaca komentar-komentar yang mengatakan bahwa kebanyakan penganut Syiah juga mengecam ritual ini. Tapi untuk beberapa yang mungkin ya, take part atau mengikuti ritual ini, dikatakan bahwa please understand that this is not self-harm. Ini bukanlah aksi menyakiti diri sendiri. Poin dibalik ritual ini adalah untuk menunjukkan kebesaran dari tragedi yang terjadi pada Imam Hussein dan untuk mengatakan bahwa kami itu siap untuk mengorbankan diri kami untuk dia dan Tuhan. Ini adalah aksi untuk menunjukkan submission, penyerahan diri, sincerity, keikhlasan, and bravery, keberanian. Tapi balik lagi, kepercayaan itu sangat dikecam juga
sama aliran Islam lainnya yang mempercaya bahwa di Islam self-harm atau aksi menyakiti diri sendiri itu haram. Dan bahwa aksi ini termasuk syirik atau sesuatu yang menyekutukan Tuhan. Gimana menurut kalian guys? Itu tadi adalah ritual-ritual keagamaan atau kepercayaan yang dipercaya ekstrim dan bisa membahayakan diri kita sendiri. Menurut aku informasi yang menarik untuk kita ketahui, whether or not kepercayaan itu adalah bagian dari kepercayaan kita sendiri, personal, atau hanyalah kepercayaan di luar sana yang menjadi tambahan informasi yang sekarang kita tahu. Aku yakin semua agama mengajarkan hal yang baik-baik, jadi mungkin ini menjadi pengingat kalau misalkan ada sesuatu yang membahayakan atau ritual-ritual yang terdengar berbeda dan mampu menaruh diri kita di dalam bahaya, alangkah baiknya untuk mempertanyakan atau take precaution, lakukan riset pencegahan gitu daripada ada sesuatu buruk yang terjadi. Tuhan juga memberikan manusia insting kalau misalkan ada sesuatu yang berbahaya untuk kita, mungkin kita harus mendengarkan juga ketika tubuh kita menolak atau mempertanyakan sesuatu. Tapi gimana menurut kalian guys? Yang berbeda belum tentu buruk, cuman yang hari ini kita bahas memang adalah hal-hal yang dianggap terlalu ekstrim. Coba komen di bawah ritual mana yang mungkin kalian pernah lihat sendiri atau ritual-ritual lainnya yang kalian pernah dengar atau terjadi di sekitar kalian yang bisa membahayakan dan dilakukan di bawah nama agama atau kepercayaan. Coba ceritain di bawah agar kita semua bisa lebih waspada dan juga menambah pengetahuan kita. Terima kasih semuanya. Tulis ide-ide lainnya yang kita harus bahas bersama kira-kira untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Lebih baik ini daripada itu apa? Lebih baik daripada mengobati, lebih baik. Gimana menurut kalian guys? Tereng. Oh itu yang bisa gitu kan? Yang nah sebelumnya udah ada warga yang memberikan tahu. Enak dong. Sebelumnya